wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Berarti murid-murid ibu hari ini semua sehat kan, Nak? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Ini yang hadir. Kita panggil namanya satu-satu ya, Nak. Ahmad Dhani. Hadir, Bu. Atta Sahat Simanjuntak. Hadir, Bu. Ya. Alpira Putri. Pagi-pagi yang datang duluan lebih cepat. Tepuk tangan dulu. Nah, disiplin itu kan nah, kalau kita mau jadi orang yang sukses, kita harus jadi orang yang disiplin, tepat waktu. Tahu tepat waktu kan? Mengerjakan PR tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh ketinggalan. Nah, apa manfaatnya kalau kita jadi orang disiplin? Kita bisa menjadi orang yang sukses, bisa mencapai cita-citanya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu nasional ini bersama-sama bisa. Bisa, Bu. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, dari makmur sentosa. Pilihlah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berarti kita bisa memulai pelajaran kita yang bertemakan tentang anak soleh. Buka bukunya bab 8 halaman 129 tentang anak soleh. Yang tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama apa? Menjelaskan apa salah saling menolong dan ciri-ciri munafik. Iya, kalian harus bisa menjelaskan makna atau arti salam dan saling menolong dan ciri-ciri munafik. Yang kedua, kalian anak-anak harus bisa membuat paparan mengenai salam dan saling menolong dan ciri-ciri munafik dengan baik. Yang ketiga, peserta didik anak-anak mampu memberikan contoh salam, contoh saling menolong, dan ciri-ciri munafik dalam kehidupan sekolah. Salam artinya damai. Salam juga artinya pernyataan hormat. Gambar ini adalah saat-saat di mana kita mengucapkan salam. Pada saat kapan? Bisa pada saat berangkat sekolah, bisa pada saat bertemu, bisa pada saat menelpon, bisa pada saat mau masuk ke dalam rumah. Iya. Senang menolong orang lain. Tolong menolong mengandung arti yang dalam, yaitu artinya membantu, mendukung satu sama lain untuk meringankan beban. Contohnya, beban yang kita hadapi. Jadi contohnya, ketika kamu melihat seorang nenek-nenek keberatan membawa beras, apa yang kalian lakukan? Iya, ayo Nek, kita gotongkan bawa berasnya, biarin. Nah, itu salah satu meringankan beban orang lain enggak? Iya. Dan kita masuk yang ketiga pembahasannya.
munafik itu bagaimana? Jika berkata dusta, Lagi? jika janji yang amanah. Sebelum kita masuk ke sini, aku mau nanya, apa arti munafik? Munafik adalah mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, namun hati mereka sesungguhnya mengikutinya. Sementara itu, mengerti dalam bahasa Arab, pengertian munafik adalah orang yang berpura-pura atau bermuka dua. Mukanya dua gitu kan? Tidak. Jadi bagaimana? Nah, inilah ciri-ciri munafiknya. Jika berkata ia dusta. Apa itu? Jika berkata dusta, berarti berkatanya tidak sesuai dengan berbohong. Iya. Apa tadi jika berkata dusta? Berbohong. Iya. Yang kedua dia ingkar janji. Ada yang tahu ingkar janji? Tidak menepati Janji. Yang ketiga dia tidak amanah. Dia tidak bisa dipercaya. Maksudnya dia tidak amanah, dia tidak menyampaikan sesuai dengan benar. Inilah dari ciri-ciri munafik. Munafik jika berkata berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika berdebat dia paling benar. Kelompok yang ujung dia adalah kelompok Ar-Rahman, dan yang sebelah kiri itu adalah kelompok Ar-Rahim. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Coba lihat di papan tulis. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan masing-masing kelompok. Berarti dalam satu kelompok jawabannya harus sama. Iya. Kak Ibu akan menilai kalian dari kekompakan kelompoknya, jawabannya yang bagus. Sebelum kita melanjutkan ke tugasnya, kita ice breaking dulu ya. Ayo. Nah, kita ice breaking dulu. Bisa mulai? 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, sambil tepuk tangan. Buka tutup, sambil tepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha-ha. Digulung-gulung, sambil teriak. Hore! Ini kelompok apa ya? Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya. Apa yang tadi Ar-Rahman artinya? Maha mengasih. Ya, semangat. Nanti kamu akan mempresentasikan hasil jawaban kamu di depan kelas. Tunjuklah siapa yang mau membacakannya. Nah, sekarang dikerjakan. Oke, ini kelompok Ar-Rahim. Semangat! Semangat! Oke. Kelompok mana yang duluan maju? Iya, oke. Kelompok Ar-Rahim boleh maju semua. Seteman kelompoknya semua. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahim akan membacakan hasil kelompok kami. Siapa yang membacakan soalnya? 1. Coba jelaskan pengertian salam menurut pendapatmu. Jelaskan. Salam adalah bentuk penghormatan. 2. Bagaimana sikap kalian ketika Anda pergi ke sekolah? Jelaskan. Menyalami orang tua dan mengucapkan Assalamualaikum, meminta doa agar menjadi anak yang pintar. 3. Pada saat kapan salam diucapkan dan bagaimana pengucapannya? Pada saat bertemu orang lain, baik ketemu orang yang beragama Muslim maupun yang bertemu orang yang beragam Muslim. Jika bertemu orang yang beragam Muslim, mengucapkan Assalamualaikum. Jika bertemu orang yang non-Muslim beragam Muslim, selamat pagi, selamat malam. Jika kepada siapapun kita bertemu, kita harus mengucapkan salam. 4.
Coba tuliskan 3 contoh saling menolong dalam kejahatan dan 3 contoh saling menolong dalam kebaikan. Contoh yang manakah yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Saling menolong dalam kejahatan. 1. Menolong teman saat ulangan. 2. Menolong teman membuli teman yang lain. 3. Menolong teman dalam mencuri. Menolong teman dalam kebaikan. 1. Menolong korban kebanjiran dengan memberikan sumbangan. 2. Menolong teman meminjamkan pensil. 3. Menolong teman menyapu kelas. Jadi contoh yang harus kita lakukan adalah menolong dalam kebaikan. 5. Coba tuliskan ciri-ciri munafik yang kamu ketahui. 1. Suka berbohong. 2. Tidak tepat janji. Harus gimana, harus baik. Jadi kesimpulannya menjadi anak soleh itu harus mempunyai perilaku yang baik, perilaku yang terpuji, yang amanah, tidak berdusta. Jangan berdusta, tapi tidak berdusta. Yolah, jantungnya enggak kamu. Ibu mau memberikan pertanyaan. Mengapa perlu mengucapkan salam? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, angkat tangan. Iya, Marisa. Karena salam wajib diucapkan. Iya, bisa juga. Baru, siapa lagi yang mau menjawab? Mengapa perlu mengucapkan salam? Angkat tangannya dong. Mengapa perlu mengucapkan salam? Karena salam itu kan artinya bentuk penghormatan ya kan? Berarti kita harus wajib mengucapkan salam ketika kita bertemu ya kan? Nah. Kedua, kapan salam diucapkan? Saat bertemu. Angkat tangan. Iya, Mikaela. Saat bertemu dengan siapa? Teman atau orang lain. Nah, benar sekali. Mengapa perlu saling menolong? Siapa yang bisa? Ya, Dani. Kenapa kita perlu saling menolong? Mengapa kita perlu saling menolong? Bukan salah. Kenapa kita perlu saling menolong orang lain? Menolong itu wajib. Nah, ada lagi yang mau menambahinya? Karena apa kita? Karena Marisa tidak bisa hidup sendiri. Iya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nomor 4. Bagaimana seharusnya sikap kalian jika berbicara? Sopan. Iya. Iya, siapa lagi yang bisa? Selain sopan dan santun? Iya, apa? Harus baik. Lagi, siapa yang bisa? Ada lagi? Harus berbicara dengan lemah lembut, apalagi perempuan. Perempuan jangan teriak-teriak kayak orang di hutan ya. Harus berbicara dengan lemah dan lembut. Contohkan jujur dalam berbuat. Siapa yang bisa mencontohkan jujur? Memberikan contoh jujur dalam berbuat sesuatu. Lah, coba contohkan. Dalam hal apa kita harus jujur dalam berbuat? Mencontek dan guru sampai mencontek Ya. saya Bu. Oh, kita memberitahu teman yang mencontek. Iya, bisa. Nah, siapa lagi? Coba contohkan jujur dalam berbuat. Siapa lagi? Lihat dulu. Ada orang menyolong mangga, kita bilang kepada orangnya, wah ada orang menyolong mangga. Iya, itu perilaku jujur. Ada lagi? Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa sesudah belajar dimulai.
wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Kalau sudah pulang jangan ada yang main-main di jalan lagi, langsung pulang ke rumahnya. Kasihan orang tuanya nanti ya nak. Ibu mau dari kelompok Ar-Rahman dulu pulang dulu dari sana. Satu. Hati-hati di jalan. Cepat.